Pemerintah Republik Indonesia akhirnya memastikan bahwa dana rapel kenaikan gaji pensiunan benar-benar telah dicairkan secara resmi. Kepastian ini datang setelah proses panjang yang melibatkan verifikasi data, penyesuaian sistem, serta pengesahan administratif dari pihak terkait dana rapel. Ini bukan sekedar kabar yang beredar di grup WhatsApp atau pesan berantai, melainkan keputusan resmi yang telah dijalankan oleh negara melalui Kementerian Keuangan dan PT Taspen. Dengan demikian, para pensiunan tidak perlu lagi merasa ragu atau was terhadap kejelasan hak mereka. Dana rapel sendiri merupakan selisih pembayaran gaji pensiun yang muncul akibat adanya kebijakan kenaikan gaji pensiunan yang berlaku surut. Artinya selama beberapa bulan sebelumnya, pensiunan menerima gaji dengan nominal lama, sementara aturan baru sudah ditetapkan. Selisih inilah yang kini dibayarkan. Sekaligus kepada para penerima hak, pemerintah menegaskan bahwa dana ini adalah hak penuh para pensiunan, dan bukan bantuan sosial, bukan pula hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditunaikan. Penerima dana rapel ini sangat luas, tidak hanya pensiunan ASN yang masih hidup dan aktif menerima gaji pensiun bulanan, tetapi juga pensiunan TNI dan Polri. Selain itu, negara juga memastikan bahwa hak ini tetap diberikan kepada janda dan duda, pensiunan yang sah secara hukum, bahkan anak yatim piatu yang tercatat sebagai ahli waris resmi, juga termasuk dalam daftar penerima. Semua data ini telah tersimpan dalam sistem PT Taspen dan dikelola secara terpusat serta terintegrasi. Dalam proses pencairannya, pemerintah menerapkan sistem transfer langsung ke rekening penerima. Dana rapel tidak perlu diambil secara manual dan tidak memerlukan pengajuan ulang. Selama data penerima sudah benar dan aktif, dana akan langsung masuk ke rekening yang selama ini digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan. Sistem ini dibuat agar para pensiunan tidak perlu datang ke kantor Taspen, tidak perlu antri di bank, dan tidak perlu mengalami kelelahan fisik. Para pensiunan cukup memeriksa saldo melalui mesin ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking di ponsel masing-masing. Dengan cara ini, proses pencairan menjadi lebih aman, cepat, dan transparan. Pemerintah menyadari bahwa sebagian besar pensiunan sudah lanjut usia, sehingga pelayanan harus disesuaikan agar lebih mudah dan nyaman. Namun perlu dipahami bahwa nominal dana rapel yang diterima setiap orang tidak akan sama. Perbedaan jumlah ini bukan karena kesalahan sistem, dan bukan pula karena perlakuan yang tidak adil besaran. Dana rapel dihitung berdasarkan beberapa faktor-faktor. Pertama adalah gaji pokok terakhir saat masih aktif bekerja, yang disesuaikan dengan golongan dan pangkat. Faktor kedua adalah jumlah bulan keterlambatan sejak aturan kenaikan gaji mulai berlaku. Faktor ketiga adalah adanya tunjangan keluarga atau tunjangan lain yang ikut mengalami penyesuaian karena perhitungan dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer PT Taspen. Maka risiko kesalahan manual dapat diminimalkan jika pensiunan ingin mengetahui rincian perhitungan dana rapel yang diterima. Hal ini dapat dicek melalui aplikasi Taspen Mobil atau dengan mendatangi bank mitra Taspen terdekat. Informasi ini bersifat terbuka dan bisa diakses secara resmi. Ada satu hal penting yang sering diabaikan oleh sebagian pensiunan adalah proses autentikasi atau verifikasi diri. Proses ini wajib dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa penerima dana masih hidup dan masih berhak menerima pensiun. Autentikasi dapat dilakukan melalui pemindaian wajah di aplikasi resmi atau dengan datang langsung ke bank mitra. Apabila mengalami kendala teknis, jika proses autentikasi tidak dilakukan atau mengalami kegagalan dalam jangka waktu tertentu, sistem akan menahan sementara pencairan dana. Penahanan ini bukan berarti hak pensiun dihapus, melainkan ditunda demi keamanan dan ketertiban administrasi. Oleh karena itu, sangat disarankan agar keluarga atau pendamping turut membantu para pensiunan memastikan status autentikasi selalu aktif dan valid. Di tengah kabar baik ini, masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan. Setiap kali ada pencairan dana dalam jumlah besar, biasanya oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi. Perlu diingat dengan tegas bahwa pihak Taspen maupun bank tidak pernah meminta PIN ATM, kode OTP atau data rahasia lainnya melalui telepon maupun pesan singkat. Jika ada pihak yang mengaku sebagai petugas dan meminta data pribadi atau biaya administrasi, hal tersebut sudah pasti penipuan. Semua proses pencairan dana rapel dilakukan otomatis melalui sistem tanpa biaya tambahan. Apabila menerima pesan atau telepon yang mencurigakan, sebaiknya langsung diabaikan dan tidak ditanggapi.
Dana rapel yang diterima sebaiknya digunakan dengan bijak. Prioritas utama adalah kesehatan, kebutuhan pokok, dan dana cadangan di masa pensiun. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Menggunakan dana untuk pemeriksaan kesehatan, rutin membeli obat, atau memenuhi kebutuhan gizi bukanlah pemborosan, melainkan bentuk investasi jangka panjang. Selain itu, dana rapel juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga yang selama ini tertunda. Bagi pensiunan yang masih memiliki semangat berusaha, dana ini dapat dijadikan modal kecil untuk usaha ringan yang sesuai dengan kemampuan, namun sangat disarankan untuk menghindari investasi berisiko tinggi atau janji keuntungan besar dalam waktu singkat bagi janda duda dan anak yatim piatu sebagai ahli waris. Dana rapel ini merupakan amanah yang dilindungi oleh undang-undang. Negara menjamin hak keluarga dari abdi negara yang telah wafat jika terdapat kendala atau oknum yang mencoba mempersulit proses pencairan. Masyarakat berhak melaporkan hal tersebut ke layanan resmi Taspen. Perlu dipahami juga bahwa proses penyaluran dana rapel dilakukan secara bertahap jika ada pensiunan yang belum menerima, sementara yang lain sudah. Hal ini bukan berarti terjadi masalah. Penyaluran bertahap dilakukan agar sistem perbankan tetap stabil dan tidak mengalami gangguan. Yang terpenting adalah memastikan status kepesertaan aktif dan data tetap valid. Status kepesertaan bisa menjadi pasif jika dalam waktu lama tidak ada aktivitas autentikasi atau transaksi. Jika hal ini terjadi, solusi yang bisa dilakukan adalah memperbarui data melalui bank mitra atau layanan Taspen terdekat. Setelah data diperbarui, rekening akan aktif kembali, dan pencairan dapat dilanjutkan pada tanggal 31 Pemerintah kembali menegaskan bahwa penyaluran dana, rapel dan penyesuaian manfaat pensiun dilakukan secara tertib, aman dan berbasis data yang valid. Artinya kunci utama agar dana tidak tertunda adalah memastikan data diri dan rekening benar, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Banyak kasus terjadi karena pensiunan tergesa-gesa mengklik tautan yang mengaku dari lembaga resmi. Tautan tersebut biasanya meminta data pribadi dengan alasan percepatan pencairan. Padahal begitu data dimasukkan, rekening bisa diakses oleh pihak lain, dan dana bisa hilang dalam waktu singkat. Karena itu, kehati-hatian menjadi hal yang sangat penting. Dana rapel ini bukan hanya soal angka yang masuk ke rekening, tetapi juga bentuk penghargaan negara kepada para purna bakti setelah puluhan tahun mengabdi negara. Hadir untuk memastikan kesejahteraan di masa pensiun tetap terjaga. Dana ini diharapkan dapat memberikan ketenangan, menjaga daya beli dan membantu memenuhi kebutuhan hidup di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Dengan pengelolaan yang bijak dan sikap waspada, dana rapel ini dapat membawa manfaat jangka panjang. Semoga dana yang diterima dapat memberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Masa pensiun adalah waktu untuk menikmati hasil pengabdian dengan tenang, damai dan penuh rasa syukur.